Dianggap miskin hingga dihina oleh mertua dan adik ipar. Kutunjukkan bahwa aku adalah pemilik perusahaan terbesar. Udara pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan, mengikuti aliran angin yang membawa aroma embun. Di luar, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, berpadu dengan derit pintu dari rumah tetangga yang mulai beraktivitas. Sinar matahari menembus celah tirai, jatuh di atas lantai keramik sederhana yang warnanya mulai memudar karena usia. Ratna terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sedikit berat, tapi ia sudah terbiasa dengan ritme pagi yang menuntutnya bergerak cepat. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi sebentar sosok Hasan yang masih terlelap di sebelahnya. Napas suaminya terdengar teratur. Wajahnya terlihat tenang tanpa beban. Ratna tersenyum tipis, lalu bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan Hasan. Ia melangkah ke dapur dengan kaki telanjang, merasakan dinginnya lantai yang menusuk telapak kaki. Dapur itu kecil, hanya terdiri dari meja kayu, kompor gas 2 tungku, dan beberapa rak gantung yang menampung peralatan masak. Di pojok ruangan, sebuah kulkas tua berdiri, pintunya sedikit berdecit ketika dibuka. Ratna mengambil beberapa bahan yang sudah ia siapkan semalam, telur, beberapa potong tahu, dan sayuran segar dari kebun belakang. Sambil memanaskan wajan, Ratna melirik keluar jendela dapur. Pemandangan halaman belakangnya tidak terlalu luas, namun cukup untuk menanam beberapa tanaman sayur seperti kangkung, bayam, dan cabai rawit. Di pojok halaman, ada pohon mangga yang rimbun, hasil pemberian ayahnya bertahun-tahun lalu. Semua itu membuat Ratna merasa rumah ini meski sederhana, tetap menyimpan kehangatan yang ia butuhkan. Suara minyak yang mulai mendesis membuatnya fokus kembali. Tangannya cekatan memecahkan telur, mengaduknya dengan sedikit bumbu, lalu menuangkannya ke wajan. Aroma harum telur goreng menyebar ke seluruh rumah. Ratna selalu merasa bahwa memasak bukan sekadar rutinitas, melainkan salah satu cara ia menjaga kesejahteraan keluarganya. Meskipun mereka belum memiliki banyak harta, ia selalu berusaha menyajikan makanan yang sehat dan layak. Tak lama, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Hasan keluar dengan rambut sedikit berantakan, matanya masih menyipit. "Pagi sekali kamu sudah masak," ucapnya sambil duduk di kursi makan. Ratna menoleh dan tersenyum. "Kamu harus sarapan yang enak sebelum berangkat kerja. Hari ini kan jadwalmu cukup padat." Hasan mengangguk sambil mengambil segelas air putih. "Iya, aku dengar tadi malam dari kantor, ada rapat tambahan. Mungkin aku pulang agak malam." Ratna hanya menjawab dengan anggukan. Ia sudah terbiasa dengan jadwal Hasan yang padat. Meskipun begitu, ia selalu berusaha memberikan dukungan tanpa mengeluh. Baginya, pekerjaan Hasan adalah bagian penting untuk membangun masa depan mereka. Meski untuk saat ini mereka masih hidup di rumah sederhana yang berdiri di pinggiran kota. Sambil menunggu sarapan siap, Hasan bercerita tentang beberapa rencana kecil mereka. Ingin mengganti kursi ruang tamu yang sudah mulai reot, atau memperbaiki atap di bagian dapur yang kadang bocor saat hujan deras. Ratna mendengarkan dengan seksama, kadang ikut menambahkan ide, walau dalam hati ia tahu, semua itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di sela-sela percakapan, Ratna sempat memandang wajah Hasan yang penuh semangat. Ia bangga memiliki suami yang rajin bekerja. Meski dari keluarga Hasan, ia kerap merasa ada jarak. Mertua dan adik iparnya jarang datang berkunjung, dan kalaupun bertemu, percakapan selalu terasa kaku. Ratna tidak tahu pasti alasannya, tapi ia menduga, kehidupan mereka yang sederhana mungkin membuat keluarga besar Hasan menilai rendah. Pagi itu, Ratna menata sarapan di meja, sepiring nasi hangat, telur goreng, tumis kangkung, dan tahu bacem. Meskipun menu sederhana, ia menatanya rapi di piring-piring putih agar terlihat menarik. Hasan tersenyum melihatnya. "Ini kelihatan enak sekali. Terima kasih, Ratna." Setelah sarapan, Hasan bergegas mandi dan bersiap berangkat kerja. Ratna menyiapkan kemeja biru yang sudah ia setrika semalam, memastikan semuanya rapi. Saat Hasan pamit, Ratna mengantar sampai pintu,
menatap punggungnya menghilang di tikungan jalan. Ada rasa hangat sekaligus sedikit hampa setiap kali melihat suaminya berangkat. Hari itu, Ratna memutuskan untuk membersihkan rumah lebih teliti dari biasanya. Ia mulai dari ruang tamu, menyapu debu yang menempel di meja, lalu mengepel lantai sampai berkilau. Sambil bekerja, pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahan mereka. Saat itu, Ratna masih bekerja di sebuah butik kecil. Namun, setelah menikah, ia memilih berhenti dan fokus mengurus rumah. Keputusan itu sempat membuat beberapa temannya heran, tapi Ratna percaya, setiap rumah tangga punya cara sendiri untuk berjalan. Menjelang siang, Ratna duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Udara mulai menghangat, tapi hembusan angin membuat suasana tetap nyaman. Ia memperhatikan anak-anak tetangga bermain di jalan, tertawa riang tanpa beban. Pemandangan sederhana itu selalu berhasil membuatnya tersenyum. Namun, di balik senyum itu, Ratna tahu ada satu hal yang sering mengganjal, jarak dengan keluarga besar Hasan. Ia tidak tahu sampai kapan hal itu akan terus ada, tapi untuk saat ini, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan, membuat rumah nyaman, menjaga hubungan baik dengan Hasan, dan merawat dirinya sendiri. Matahari perlahan bergeser ke tengah langit. Cahaya teriknya menimpa atap-atap rumah di sekitar. Udara mulai terasa hangat, tapi angin yang sesekali berhembus membuat Ratna tetap nyaman duduk di teras. Teh hangat di cangkirnya sudah tinggal separuh, dan ia memainkannya pelan sambil mengamati aktivitas di sekitar rumah. Di seberang jalan, Bu Yati, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu, tampak sedang menjemur pakaian. Ratna melambaikan tangan, dan Bu Yati membalas dengan senyum ramah. Mereka sudah cukup akrab, sering saling berbagi makanan atau sekadar berbincang di pagar. Kehangatan semacam itu membuat Ratna merasa memiliki keluarga kecil di lingkungan ini, meski jauh dari keramaian kota. Ratna memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah. Ia memeriksa semua ruangan, memastikan tirai sudah terbuka agar cahaya alami masuk. Di ruang tamu, ia merapikan majalah lama di meja dan mengelap kaca foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan dirinya dan Hasan tersenyum lebar, berdiri di pelaminan dengan pakaian adat sederhana. Setiap kali melihatnya, Ratna merasa seperti kembali ke hari itu, hari yang penuh harapan dan janji-janji masa depan. Saat ia sedang mengelap lemari, pikirannya mulai mengembara. Ia teringat pertemuan pertamanya dengan Hasan di sebuah acara kampung. Hasan saat itu membantu mempersiapkan panggung, sementara Ratna ikut menata meja hidangan. Mereka berbincang sebentar, saling bertukar senyum, lalu tak disangka, komunikasi itu berlanjut hingga menjadi hubungan serius. Di dapur, Ratna mulai menyiapkan makan siang. Ia memilih membuat sayur asem, lauk ikan goreng, dan sambal terasi. Sambil memotong sayuran, pikirannya kembali melayang pada hubungan mereka dengan keluarga besar Hasan. Beberapa kali ia mencoba mengajak Hasan berkunjung ke rumah orang tuanya, tapi Hasan selalu memberi alasan sibuk atau menunda dengan janji lain. Ratna tak pernah memaksa, tapi ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Hasan, meskipun suaminya tak pernah secara langsung mengeluh tentang keluarganya. Wangi sayur asem mulai memenuhi rumah. Ratna menuangkan kuahnya ke mangkuk besar, menatanya di meja makan, meski ia tahu makan siangnya kali ini hanya untuk dirinya sendiri. Hasan jarang pulang di jam makan siang karena jarak kantornya cukup jauh. Selesai makan, Ratna mencuci piring dan membersihkan dapur. Ia lalu duduk di kursi rotan di pojok ruang tamu, membawa buku resep yang ia simpan di laci. Buku itu penuh catatan tangannya sendiri, perpaduan resep warisan ibunya, percobaan masakan baru, dan catatan kecil seperti kurangi garam, atau tambahkan gula merah sedikit. Siang itu, ia mencoba menulis resep baru untuk kue bolu pisang. Ia membayangkan bagaimana rasanya nanti jika berhasil. Mungkin bisa ia buatkan untuk Hasan saat akhir pekan. Namun, sesekali matanya melirik ke ponsel di meja. Tidak ada pesan masuk dari Hasan. Biasanya, suaminya mengirim kabar meski hanya 1 atau 2 kalimat. Menjelang sore, Ratna memutuskan untuk keluar sebentar. Ia mengambil tas kecil, mengunci pintu,
dan berjalan menuju warung Buyati untuk membeli beberapa kebutuhan harian. Jalan setapak di kampung itu sepi, hanya terdengar suara burung dan deru motor sesekali. Ratna menikmati setiap langkahnya, merasakan kesejukan angin sore yang mulai bertiup. Di warung, ia bertemu beberapa tetangga yang sedang berbelanja. Obrolan ringan pun terjadi, mulai dari harga minyak yang naik, hingga cerita tentang panen mangga di rumah Pak Bardi yang katanya tahun ini sangat banyak. Ratna ikut tertawa mendengar candaan mereka. Meski di dalam hatinya ia tetap merasa ada ruang kosong yang belum terisi, ruang yang hanya bisa diisi dengan hubungan hangat bersama keluarga suaminya. Setelah belanja, ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Saat membuka pintu, aroma harum dari pohon melati di depan rumah menyambutnya. Ratna menaruh belanjaan di dapur, lalu duduk kembali di teras, menunggu Hasan pulang. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, pertanda senja datang. Ia menyandarkan punggung di kursi, menatap jauh ke ujung jalan sambil berharap suaminya pulang sedikit lebih awal hari ini. Namun, hingga langit mulai gelap, bayangan Hasan belum juga muncul. Ratna menarik napas panjang, masuk ke rumah, dan menyalakan lampu. Ia memutuskan untuk mulai menyiapkan makan malam, dengan harapan Hasan akan tiba sebelum hidangan dingin. Langit sudah benar-benar gelap ketika suara motor terdengar mendekat dari kejauhan. Ratna yang sedang menata meja makan segera menoleh ke arah jendela. Ia melihat siluet Hasan menurunkan standar motornya di depan rumah. Ada rasa lega yang mengalir di dadanya. Bukan hanya karena Hasan akhirnya pulang, tapi juga karena ia selalu merasa rumah lebih lengkap ketika suaminya ada di sana. Hasan masuk dengan senyum lelah di wajahnya. "Assalamualaikum," ucapnya sambil meletakkan helm di rak. "Waalaikumsalam," jawab Ratna sambil berjalan mendekat. "Capek ya? Sudah mandi dulu sana. Nanti makan malamnya biar hangat." Hasan mengangguk dan langsung menuju kamar mandi. Ratna memperhatikannya sebentar sebelum kembali ke meja makan, memastikan semua lauk tersaji rapi. Ikan goreng yang tadi siang ia buat masih renyah karena disimpan dengan benar. Ada juga tumis kangkung dan sup ayam hangat yang baru saja ia masak. Tak lama kemudian, Hasan keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Mereka duduk berdua di meja makan, dan Ratna mulai menuangkan sup ke mangkuknya. "Bagaimana kerjaan hari ini?" tanya Ratna sambil tersenyum. "Ya, lumayan banyak. Ada beberapa rapat yang cukup panjang," jawab Hasan sambil mengaduk nasinya. "Tapi semua berjalan lancar." Mereka makan dengan tenang. Ratna selalu menikmati momen ini, makan bersama di akhir hari, di mana ia bisa melihat ekspresi Hasan yang mulai rileks setelah seharian bekerja. Kadang mereka membicarakan hal-hal kecil, seperti acara di televisi, resep masakan baru, atau kabar tetangga. Namun malam ini, Ratna memberanikan diri bertanya sesuatu yang sudah lama ia simpan. "Mas," suaranya pelan, "kapan kita main ke rumah ibu? Rasanya aku belum sempat berkenalan baik-baik." Hasan terdiam sejenak, sendoknya berhenti bergerak. Ia menatap piringnya, lalu menarik napas. "Nanti ya, Erate. Sekarang ibu lagi agak sibuk. Aliyah juga sedang banyak kegiatan di kampus." Ratna mengangguk, meski di hatinya muncul sedikit rasa kecewa. "Baik, Mas. Aku mengerti." Obrolan pun kembali mengalir ke topik lain, tapi Ratna bisa merasakan ada sesuatu yang Hasan tahan untuk tidak diungkapkan. Ia memilih tidak memaksa. Baginya, semua akan tiba waktunya jika memang Hasan sudah siap. Setelah makan, Hasan membantu merapikan meja. Ratna selalu menghargai kebiasaan ini, meskipun Hasan sering pulang dalam keadaan lelah. Mereka kemudian duduk di ruang tamu, menonton berita malam. Ratna menyandarkan kepalanya di bahu Hasan, dan suaminya membiarkan, bahkan menepuk-nepuk pelan lengannya. Saat jam menunjukkan pukul 9, Ratna memutuskan untuk membuatkan teh hangat untuk mereka berdua. Di dapur, ia tersenyum sendiri mengingat bagaimana Hasan dulu sering datang membawakan teh hangat ketika mereka masih berpacaran, hanya untuk melihatnya tersenyum. Kembali ke ruang tamu, Ratna menyerahkan cangkir teh ke Hasan. "Terima kasih, Erate," ujar Hasan, menyeruput perlahan. Mereka berbincang ringan tentang rencana akhir pekan.
Hasan berkata mungkin mereka bisa pergi berbelanja ke pasar besar di kota. Ratna mengangguk, senang membayangkan waktu berdua di luar rumah. Menjelang larut malam, Hasan tampak mulai mengantuk. Mereka pun masuk ke kamar. Ratna berbaring di samping suaminya, memandangi langit-langit sambil berpikir tentang masa depan mereka. Di dalam hatinya, ia berharap suatu saat nanti bisa diterima sepenuhnya oleh keluarga Hasan, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai bagian dari mereka. Sementara itu, Hasan menutup mata, tapi pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang ia tahu Ratna belum siap mendengarnya, tentang pandangan keluarganya yang tidak sehangat yang istrinya bayangkan. Malam itu, mereka tertidur berdua, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Di luar, angin malam bertiup pelan, seolah menjadi saksi bisu akan cerita yang baru saja mulai terbentuk. Pagi itu, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar masih sejuk, dan aroma embun yang menempel di dedaunan membuat suasana terasa segar. Ia segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Menu hari ini sederhana: nasi uduk, telur dadar, irisan mentimun, dan sambal kacang yang ia buat dengan resep ibunya. Hasan masih terlelap di kamar, mungkin karena semalam pulang cukup larut. Ratna membiarkan suaminya beristirahat, sementara ia fokus menyiapkan sarapan dengan rapi. Setelah semua selesai, Ratna menuangkan teh hangat ke dalam teko. Barulah ia memanggil Hasan. "Mas, bangun, sarapannya sudah siap," ucapnya sambil tersenyum dari pintu kamar. Hasan membuka mata perlahan, lalu mengangguk kecil. "Sebentar, Erate." Suaranya berat, masih mengantuk. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdua di meja makan. Hasan tampak lebih segar setelah membasuh wajah. Ia langsung mencicipi nasi uduk buatan Ratna. "Enak sekali, Erate," katanya sambil tersenyum. Ratna ikut tersenyum, merasa senang mendapat pujian itu. "Alhamdulillah kalau suka, Mas." Suasana pagi berjalan tenang, sampai Hasan mengeluarkan ponselnya. Ia membaca sebuah pesan yang baru saja masuk. Dahinya sedikit berkerut. "Ada apa, Mas?" tanya Ratna. Hasan menatap istrinya sebentar, lalu berkata pelan, "Ibu ngajak kita makan siang di rumah besok." Ratna terdiam sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Besok?" Suaranya hampir tak terdengar. "Ya, besok. Ibu bilang sekalian ada Aliyah juga di rumah. Katanya mau ngobrol." Hasan mencoba bicara senormal mungkin, meski ia sendiri tahu ini adalah momen yang Ratna tunggu-tunggu sekaligus khawatirkan. Ratna menarik napas panjang. "Baik, Mas. Kalau begitu aku akan menyiapkan diri." Hasan mengangguk. "Tidak usah terlalu khawatir, Erate. Kita datang, ngobrol biasa saja." Meskipun Hasan berusaha menenangkan, Ratna bisa merasakan nada hati-hati di suara suaminya. Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri rasa gugup yang mulai muncul. Hari itu Ratna sengaja membersihkan rumah lebih awal, agar sore nanti ia bisa fokus mempersiapkan pakaian yang akan ia kenakan. Ia ingin memberikan kesan baik pada pertemuan pertama itu. Meski Hasan pernah bilang bahwa keluarganya orang-orang yang sederhana, Ratna tetap merasa harus menunjukkan bahwa ia adalah istri yang layak berdampingan dengan anak lelaki mereka. Sore hari, Ratna duduk di ruang tamu sambil memangku sebuah buku catatan. Di sana, ia menulis daftar hal-hal kecil yang ingin ia bawa untuk besok, seperti kue buatan sendiri atau buah segar. Ia ingin membawa sesuatu agar suasana lebih hangat. Hasan yang baru pulang kerja melihat Ratna serius menulis. "Apa itu?" tanyanya sambil meletakkan tas di kursi. "Daftar belanja untuk besok. Aku pikir, kalau kita datang, sebaiknya bawa sesuatu. Mungkin kue atau buah," jawab Ratna sambil tersenyum tipis. Hasan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Baik, tapi jangan repot-repot, Erate. Ibu tidak menuntut apa-apa." Ratna mengangguk, meski di hatinya tetap ingin memberikan yang terbaik. Malam itu, Ratna sulit tidur, bukan karena takut, tapi lebih karena rasa penasaran.
Bagaimana rupa rumah ibu mertua? Bagaimana Aliyah bersikap? Apakah mereka akan menerimanya dengan hangat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuat malam terasa lebih panjang. Sementara itu, Hasan di sampingnya tampak terlelap. Meski sesekali ia menghela napas panjang. Ada hal yang ingin ia sampaikan pada Ratna, tapi ia menahannya. Baginya, esok hari akan menjadi ujian kecil yang mungkin membuka pintu untuk pembicaraan yang lebih serius. Di luar, hujan rintik-rintik turun, seakan menjadi latar dari cerita yang perlahan mulai mengarah pada babak baru dalam kehidupan mereka. Pagi itu, Ratna bangun lebih cepat dari biasanya. Langit masih gelap, tapi ia sudah berada di dapur, menyiapkan air panas untuk mandi. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, tapi semangatnya untuk mempersiapkan diri membuat rasa dingin itu tak terlalu terasa. Hasan masih terlelap di kamar. Sesekali ia berguling, mencari posisi tidur yang lebih nyaman. Ratna tidak membangunkannya, memilih memulai hari dengan tenang. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia duduk di meja rias kecil di sudut kamar. Tangannya mengambil sisir, merapikan rambut hitam yang panjangnya sebahu. Hari ini, ia memilih kebaya sederhana berwarna biru muda dengan rok batik yang lembut di kulit. Ia ingin tampil sopan dan manis, tanpa terlihat berlebihan. Ketika ia selesai berdandan, aroma harum teh melati sudah memenuhi ruang makan. Ratna menyiapkan sarapan sederhana untuk Hasan, sambil memandangi jam dinding yang jarumnya baru saja melewati angka 6. "Mas, bangun ya. Sarapannya sudah siap," ucapnya pelan sambil menyibak tirai jendela kamar, membiarkan cahaya pagi masuk. Hasan mengangkat kepala, matanya masih sayu. Iya, sebentar." Mereka sarapan sambil membicarakan rute perjalanan ke rumah ibu Hasan. Dari pembicaraan itu, Ratna tahu bahwa rumah ibu mertua berada di pinggiran kota, agak jauh dari pusat keramaian. Hasan menyarankan mereka berangkat pukul 9, agar sampai sebelum waktu makan siang. "Rate, kamu yakin mau bawa kue buatan sendiri?" tanya Hasan, menatap tas belanja kecil yang sudah diisi bahan-bahan sejak kemarin sore. "Iya, Mas. Aku pikir, lebih enak kalau kita datang membawa sesuatu. Tidak banyak, hanya tanda hormat." Ratna tersenyum tipis. Hasan mengangguk, meski dalam hatinya terlintas pikiran bahwa ibunya bukan tipe orang yang mudah terkesan dengan hal-hal seperti itu. Tapi ia tak ingin memadamkan semangat istrinya. Menjelang pukul 9, mereka berdua sudah siap berangkat. Hasan mengemudikan mobil, sementara Ratna duduk di sampingnya sambil memegang kotak berisi kue bolu pandan yang harum. Sepanjang perjalanan, Ratna lebih banyak diam, hanya sesekali bertanya tentang pemandangan di luar jendela. Setelah hampir 1 jam, mobil mereka memasuki jalan kecil yang diapit deretan rumah tua. Beberapa rumah masih mempertahankan gaya lama dengan pagar besi tinggi dan teras luas. Hasan memperlambat laju mobil, lalu berhenti di depan rumah bercat krem dengan pagar hitam yang terlihat kokoh. "Itu rumah ibu," katanya sambil mematikan mesin. Ratna memperhatikan rumah itu dengan saksama. Halamannya luas, ada pohon mangga besar di sudut, dan terasnya penuh dengan pot bunga yang rapi. Pintu utama berwarna coklat tua, sedikit mengelupas di bagian bawah, tapi tetap tampak terawat. Hasan membuka pintu mobil, lalu menghampiri istrinya. "Ayo, RT." Ratna mengangguk, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar. Sepatu flat yang ia kenakan berbunyi pelan di lantai teras. Hasan mengetuk pintu beberapa kali, dan tak lama kemudian terdengar suara langkah mendekat. Pintu terbuka, menampakkan seorang wanita berusia sekitar 60-an. Rambutnya disanggul rapi, dan ia mengenakan kebaya hijau tua. Wajahnya tegas, dengan sorot mata yang tajam. "Masuklah," ucapnya singkat, tanpa banyak senyum. Ratna menundukkan kepala sedikit. "Assalamualaikum, Bu," sapanya dengan sopan. "Waalaikumsalam," jawab Mayang, lalu memalingkan pandangan ke arah kotak kue yang dibawa Ratna. "Itu apa?" "Kue bolu pandan, Bu. Saya buat sendiri untuk kita makan bersama," jawab Ratna sambil mencoba tersenyum. Mayang hanya mengangguk singkat,
lalu berbalik menuju ruang tamu. Hasan memberi isyarat pada Ratna untuk mengikutinya. Ruang tamu rumah itu luas, dengan sofa berwarna krem dan meja kayu yang dipoles mengilap. Di dinding tergantung beberapa foto keluarga, sebagian besar foto Hasan saat kecil dan remaja. Dari arah dapur, terdengar suara langkah cepat. Seorang perempuan muda muncul, berusia sekitar awal 20-an. Wajahnya mirip dengan Hasan, tapi ekspresinya lebih ceria. Ia mengenakan kaos santai dan celana jeans, dengan rambut panjang yang diikat tinggi. "Kak Hasan," serunya sambil tersenyum, lalu memeluk kakaknya sebentar. "Lama nggak ketemu. Ini pasti Mbak Ratna, ya?" Ratna membalas dengan senyum hangat. "Iya, aku Ratna. Salam kenal, Aliyah." Aliyah mengangguk, lalu duduk di sofa. "Duduklah, Kak, Mbak." Mereka duduk bertiga, sementara Mayang keluar masuk dari dapur, sesekali melirik ke arah Ratna. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi ada semacam penilaian yang membuat Ratna sedikit gugup. Obrolan awal berjalan biasa. Aliyah menanyakan kabar mereka, pekerjaan Hasan, dan kehidupan di rumah baru. Ratna menjawab dengan tenang, berusaha membaur. Namun, beberapa kali ia merasakan jeda canggung ketika Mayang ikut duduk dan mengajukan pertanyaan. "Kamu kerja apa sekarang, Ratna?" tanya Mayang, suaranya datar. "Saya sedang mengurus usaha kecil, Bu. Online shop, jualan pakaian," jawab Ratna sopan. Mayang mengangguk, tapi sudut bibirnya bergerak tipis. Entah itu senyum atau sekadar reaksi. "Usaha kecil, ya." Kata-kata itu terdengar biasa saja, tapi ada penekanan halus yang membuat Ratna sadar bahwa mertuanya mungkin sudah menilai sesuatu darinya. Hasan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya soal pohon mangga di halaman yang mulai berbuah. Namun, Ratna sudah mulai menangkap pola. Setiap kali ia bicara, Mayang menanggapi seperlunya, lalu memalingkan topik. Alia sendiri terlihat ramah, tapi kadang ikut mengulang kata-kata ibunya, meski dengan nada bercanda. "Wah, Mbak Ratna pasti jago masak ya. Soalnya Kak Hasan kelihatan tambah sehat," ucap Alia sambil tertawa kecil. Ratna tersenyum, meski ia tahu komentar itu sekadar basa-basi. "Insya Allah, aku suka masak. Kapan-kapan kamu main ke rumah, aku masakin." Saat makan siang, Mayang menghidangkan sayur asem, ikan goreng, dan sambal terasi. Ratna membantu menata piring, meski Mayang sempat berkata, "Biarkan saja, nanti malah repot." Di meja makan, pembicaraan sedikit lebih hangat, tapi Ratna tetap merasa ada jarak. Mayang sesekali membicarakan teman-temannya yang anaknya menikah dengan orang berada, atau yang punya usaha besar. Setiap kalimat itu, Ratna bisa merasakan arah sindirannya, walau tidak diucapkan secara langsung. Hasan tampak menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan. Ia hanya sesekali mengalihkan topik. Siang itu berakhir tanpa pertengkaran, tapi Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa bilang pertemuan itu buruk, tapi jelas bukan sambutan hangat yang ia bayangkan. Di dalam mobil, Hasan menggenggam tangan Ratna. "Terima kasih sudah bersikap baik hari ini." Ratna hanya mengangguk. Pandangannya tertuju keluar jendela, pada jalan yang mulai sepi. Ia tahu ini baru permulaan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna bangun lebih awal dari Hasan, seperti biasa, untuk menyiapkan sarapan. Dapur sederhana di rumah mereka sudah menjadi tempat yang akrab baginya, dengan aroma kopi panas yang selalu menemani setiap pagi. Ia memanaskan air, memotong sayur, dan sesekali menatap jam di dinding, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Hari ini bukan hari biasa. Hasan mengabari bahwa mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya untuk menghadiri makan siang keluarga. Ratna tahu, itu berarti ia akan bertemu lagi dengan Mayang dan Aliyah. Memang, selama ini belum pernah ada pertengkaran terbuka, tapi dari tatapan dan nada bicara, Ratna bisa merasakan ada jarak yang sengaja dibangun di antara mereka. Hasan turun dari kamar sambil menguap. Aroma sabun dari mandinya masih terasa. "Kamu udah siapin kopi, ya? Wangi banget," katanya sambil tersenyum.
Ratna membalas senyum itu. Iya, Mas. Nanti sarapan dulu sebelum berangkat. Mereka duduk di meja makan, menikmati roti dan kopi. Hasan bercerita singkat soal pekerjaannya di bengkel, lalu mengingatkan Ratna untuk bersiap-siap. Aku pengin kita sampai tepat waktu. Mama nggak suka kalau ada yang telat, ucapnya. Ratna mengangguk. Aku ngerti, Mas. Jam menunjukkan pukul 10 saat mereka keluar rumah. Ratna mengenakan gamis sederhana warna biru tua dengan jilbab abu-abu, sedangkan Hasan mengenakan kemeja kotak-kotak. Mereka menumpang motor, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, Ratna berusaha mengatur napas, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Sesampainya di rumah Mayang, suasana luar tampak megah. Rumah itu besar dengan cat krem, halaman luas, dan pagar besi berornamen rumit. Begitu masuk ruang tamu, Ratna disambut tatapan sekilas dari Mayang yang duduk di sofa, ditemani Aliyah. Tatapan itu cepat berlalu, namun cukup untuk membuat Ratna merasa seperti tamu asing. Assalamualaikum, Ma. Sapa Hasan sambil mencium tangan ibunya. Mayang tersenyum tipis, lalu menatap Ratna sejenak. Waalaikumsalam. Duduklah, ucapnya tanpa nada hangat. Aliyah hanya melirik, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ratna duduk di ujung sofa, mencoba tersenyum dan bersikap ramah. Namun pembicaraan di ruang tamu lebih banyak terjadi antara Hasan, Mayang, dan Aliyah. Sesekali, Mayang melempar pertanyaan singkat pada Ratna, tapi selalu dengan nada datar. Setelah beberapa menit, Mayang berdiri. Ayo, makan di meja makan, ajaknya. Ratna ikut membantu menata piring, tapi Aliyah malah berbisik kepada ibunya, cukup keras untuk terdengar oleh Ratna. Ma, kita kan punya asisten. Kenapa nyuruh dia? Dia kan tamu. Nada, tamu, itu diucapkan dengan tekanan, seolah Ratna orang luar yang tak seharusnya ikut sibuk. Ratna pura-pura tak mendengar, tapi hatinya terasa diremas. Hasan yang berdiri agak jauh tampaknya tidak menangkap ucapan itu. Saat makan siang, Mayang memuji masakan yang katanya dibuat oleh asistennya. Kalau makan di sini, rasanya beda, nggak kayak masakan seadanya, ucapnya sambil tertawa kecil. Aliyah ikut tertawa, lalu menatap Ratna dengan senyum tipis. Ratna mencoba menelan makanan perlahan, menahan diri agar ekspresinya tetap tenang. Setelah selesai makan, Ratna menawarkan diri mencuci piring. Ah, nggak usah. Kamu istirahat aja. Takutnya nggak terbiasa pegang peralatan kita, kata Aliyah sambil tersenyum. Tapi jelas sekali itu bukan senyum ramah. Ratna mengangguk, memilih duduk kembali di ruang tamu. Dalam hatinya, ia mulai merasakan benih-benih ketidaknyamanan yang lebih jelas dari sebelumnya. Perbedaan perlakuan ini terlalu kentara untuk diabaikan. Namun, Ratna tetap diam. Ia tahu, belum saatnya membicarakan hal ini dengan Hasan. Ia hanya mencatat semua dalam hati, sambil mencoba memahami alasan di balik sikap mereka. Keesokan harinya setelah kunjungan ke rumah mertua, Ratna bangun lebih siang dari biasanya. Tubuhnya memang terasa lelah, bukan karena pekerjaan fisik, tetapi karena beban pikiran yang membuntutinya sejak kemarin. Saat di dapur menyiapkan sarapan, sesekali ia teringat kembali tatapan dan komentar Aliyah. Rasanya dingin, seperti sengaja ingin menggores, walau dengan kata yang terlihat ringan. Hasan turun dari kamar sambil menguap. Pagi, sayang, tidurnya nyenyak. Ratna tersenyum tipis. Nyenyak sih, Mas, cuma agak pusing sedikit. Hasan duduk di kursi, memandangi wajah istrinya. Pusingnya karena apa? Kemarin kecapean, ya? Ratna mengangguk pelan, memilih tidak membuka pembicaraan soal yang benar-benar ia rasakan. Hari itu Hasan harus berangkat lebih pagi ke bengkel karena ada pelanggan yang sudah menunggu. Ratna menemaninya sarapan sebentar, lalu melepasnya di depan pintu. Begitu Hasan pergi, rumah terasa sunyi. Ratna memutuskan membereskan rumah sambil memikirkan hal-hal yang terjadi kemarin. Ia mulai mengulang detailnya. Nada Mayang saat menyambut, bisikan Aliyah di dapur,
Tawa kecil saat makan siang. Semuanya seperti potongan-potongan puzzle yang membentuk satu gambaran. Gambaran bahwa mereka memandangnya berbeda. Bukan sekadar tamu, tapi tamu yang tak diundang. Menjelang siang, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Aliyah masuk. "Besok Mama minta kamu datang lagi. Katanya mau ngobrol." Hanya itu. Tanpa salam, tanpa sapaan. Ratna memandang layar ponselnya lama, mencoba menebak maksudnya. Ia membalas singkat, "Baik." Keesokan harinya, Ratna datang tanpa Hasan karena Hasan harus bekerja. Mayang menyambutnya di ruang tamu. Kali ini, tak ada senyum tipis, hanya tatapan dingin. "Kamu duduk, Mama mau ngomong," kata Mayang. Ratna menuruti. Ia menegakkan punggungnya, berusaha terlihat tenang meski jantungnya berdebar. Mayang membuka pembicaraan dengan suara pelan namun tegas. "Kamu sudah menikah sama Hasan hampir 2 tahun. Mama ingin tahu, apa yang kamu dan Hasan rencanakan ke depan?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cara mengucapkannya terasa seperti ujian. "Kami masih berusaha menabung, Ma. Hasan kerja di bengkel, saya di rumah mengurus." Mayang memotong. "Ya, Mama tahu. Tapi kalau kalian begini terus, kapan mau maju?" Aliyah yang duduk di sisi sofa langsung menimpali. "Iya, Kak. Maksudnya, Hasan kan anak Mama satu-satunya laki-laki. Masa hidupnya cuma gitu-gitu aja? Apalagi, ya, Kakak kan gak kerja. Mama cuma khawatir." Nada, "gak kerja." Itu lagi-lagi diucapkan dengan tekanan, membuat Ratna merasakan panas di pipinya. Ia menelan ludah. "Saya mengerti, Ma. Tapi Hasan sudah berusaha. Saya juga bantu dari rumah." Aliyah tersenyum miring. "Bantu dari rumah? Maksudnya masak sama nyapu?" "Hehehe, ya kalau itu sih semua ibu rumah tangga juga bisa, Kak." Mayang tidak menegur anak bungsunya. Malah ia menambahkan, "Mama cuma ingin yang terbaik. Tapi kadang, kalau kita nggak punya modal cukup, ya harus pintar-pintar cari cara. Mama nggak mau lihat Hasan susah." Ratna tahu, semua kalimat itu sebenarnya diarahkan kepadanya. Seolah-olah dialah yang menjadi penghambat kemajuan Hasan. Ia hanya mengangguk, memilih untuk tidak membalas terlalu jauh. Obrolan itu berlangsung sekitar setengah jam. Kemudian Mayang mengakhiri dengan kalimat, "Ya sudah, nanti sampaikan ke Hasan kalau Mama ingin dia pikirkan baik-baik masa depannya. Kamu juga, kalau bisa, ya ikut kerja. Jangan cuma di rumah." Ratna pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi campuran rasa sedih dan marah. Namun, ia menahan semua itu dari Hasan. Malamnya, ketika Hasan pulang, ia hanya mengatakan, "Mama tadi nanya kabar kita." Tidak lebih. Di dalam hati, Ratna mulai merasa bahwa semua ini tidak akan berhenti di sini. Sikap Mayang dan Aliyah akan terus menguji kesabarannya. Ia tahu, lambat laun, ia harus memutuskan bagaimana akan menghadapi mereka. Pagi itu, Ratna menatap meja makan yang baru saja ia rapikan. Sepiring nasi goreng hangat dan secangkir teh manis ia letakkan untuk Hasan. Udara terasa lembab karena hujan turun semalaman. Hasan duduk, menyuap sarapan tanpa banyak bicara, hanya sesekali melirik layar ponselnya. "Mas." Ratna membuka suara pelan. "Kemarin, Mama nyuruh aku sampaikan pesan buat Mas." Hasan mengangkat kepala. "Pesan apa?" Ratna mencoba mengatur nada bicara agar terdengar biasa saja. "Mama bilang, dia ingin Mas pikirkan lagi rencana ke depan. Katanya, kalau bisa aku ikut kerja juga." Hasan menaruh sendok. Wajahnya tampak netral, tapi sorot matanya berubah sedikit. "Kamu jawab apa?" "Aku bilang kita sedang berusaha menabung, dan aku bantu dari rumah," jawab Ratna hati-hati. Hasan menarik napas panjang. "Mama memang begitu. Dia kadang khawatir berlebihan. Jangan terlalu dimasukin hati." Ratna mengangguk. Walau di dalam hatinya ia tahu ucapan Mayang dan Aliyah tidak sesederhana, khawatir. Ada nada meremehkan yang jelas terasa.
Tapi Hasan belum melihatnya, atau mungkin memilih tidak melihat. Hari-hari berikutnya, pesan singkat dari Aliyah mulai sering masuk ke ponsel Ratna. "Besok Mama mau ketemu lagi. Kak Ratna, kamu bisa bawa kue kalau datang? Mama suka yang kemarin." Kadang pesannya terkesan biasa, kadang mengandung nada memerintah. Ratna menuruti tanpa banyak bertanya, lebih karena tidak ingin memicu masalah yang bisa melibatkan Hasan. Suatu sore, Ratna kembali ke rumah mertua. Kali ini, Mayang duduk di ruang tamu sambil menonton acara gosip di televisi. Aliyah menunduk di sampingnya, sibuk dengan ponsel. "Ratna, sini duduk," panggil Mayang tanpa senyum. Ratna duduk di kursi sebelah. Mayang memandangnya dari atas ke bawah. "Kamu kelihatan kurusan. Apa Hasan gak kasih makan yang cukup?" Pertanyaan itu menusuk, seolah kehidupan rumah tangganya diukur dari berat badannya. Ratna menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Masih sama, Ma. Mungkin karena belakangan sering kecapean." Aliyah tertawa kecil tanpa mengangkat kepala dari ponselnya. "Kecapean di rumah? Nyapu sama masak aja capek." Ratna menoleh sekejap ke arah Aliyah, lalu kembali menatap Mayang. Ia memilih diam. Mayang melanjutkan, "Mama cuma kasihan lihat kamu. Tapi kamu harus tahu, di keluarga ini kita terbiasa mandiri. Kalau cuma ngandelin Hasan, nggak akan cukup." Obrolan itu terus mengarah ke satu hal, dorongan halus, tapi menusuk, agar Ratna berkontribusi secara materi. Padahal mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Ratna sebenarnya memiliki simpanan dan aset, hasil kerja kerasnya sebelum menikah. Sepulang dari rumah mertua, Ratna duduk di kamarnya lama sekali. Malam itu, ketika Hasan pulang, ia ingin sekali bercerita semua detail yang ia alami. Tapi setiap kali hendak membuka mulut, ia teringat ekspresi Hasan yang selalu mencoba meredakan, bukan menyelesaikan. Akhirnya Ratna hanya berkata, "Mas, aku capek." Hasan memandangnya heran. "Capek kenapa? Di rumah aja kan?" Ratna tersenyum tipis, menyembunyikan segala yang berputar di pikirannya. Di kepalanya, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Kalau ia terus diam, Mayang dan Aliyah akan semakin merasa bebas mengatur dan meremehkannya. Tapi ia belum tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Untuk sementara, ia memilih mengamati. Dan setiap pertemuan berikutnya dengan mertua dan adik ipar, ia mulai mencatat dalam ingatan, tatapan, nada bicara, bahkan senyum tipis yang seringkali bukan pertanda ramah. Bayangan itu makin memanjang, seperti menandakan badai yang lambat laun akan datang. Hujan baru saja reda ketika Ratna memarkir sepeda motornya di halaman rumah mertua. Air menetes dari atap, membentuk genangan kecil di depan pintu. Mayang sudah duduk di teras, mengenakan daster biru muda, sambil memegang secangkir kopi panas. "Kamu telat," ucapnya begitu Ratna mendekat. Ratna tersenyum tipis. "Maaf, Ma. Tadi jalanan macet karena hujan." Mayang hanya mengangguk. Namun sorot matanya tidak benar-benar menerima alasan itu. Di ruang tamu, Aliyah duduk bersila di lantai, membuka paket belanjaan. Tas-tas bermerek berjejer di sekelilingnya. Begitu melihat Ratna, bibirnya membentuk senyum tipis yang nyaris seperti ejekan. "Kak Ratna, tadi kita habis belanja di mall. Banyak diskon, tapi ya, buat belanja kayak gini kan harus ada uangnya," katanya sambil mengangkat sebuah tas kulit. Ratna hanya menjawab dengan anggukan. Ia tahu, itu bukan sekadar cerita belanja biasa. Aliyah sedang menekankan sesuatu, bahwa ia bisa membeli barang mewah, sedangkan Ratna dianggap tidak. Mayang memanggil Ratna ke dapur. "Kamu tolong masak sayur." "Ya, Mama mau undang tetangga makan malam nanti." "Oh, dan kalau bisa, kamu bawa juga lauk dari rumah. Soalnya lauk di sini nggak cukup." Permintaan itu terdengar aneh. Kalau mengundang tetangga, bukankah seharusnya tuan rumah yang menyiapkan semuanya? Namun Ratna tidak ingin memperdebatkan. Saat ia memasak di dapur, terdengar suara Aliyah dari ruang tamu. "Kak Ratna masaknya hati-hati, ya.
Jangan kayak kemarin. Asin banget. Tamu mama nanti nggak suka. Ratna menarik napas panjang. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Aliyah memuji atau sekadar bersikap ramah. Menjelang sore, tamu-tamu mulai datang. Ratna sibuk membantu menyajikan makanan. Sesekali ia mendengar bisik-bisik kecil dari arah ruang tamu. Ratna itu cantik, tapi kok kayaknya nggak ada kerjaannya. Iya, padahal Hasan kan anaknya Bu Mayang. Pasti banyak yang berharap menantunya lebih. Ya, punya peran lah. Ratna pura-pura tidak mendengar. Meskipun setiap kata itu menusuk seperti duri, ia tetap tersenyum, mengisi gelas-gelas tamu dengan teh hangat. Hasan baru tiba menjelang malam. Setelah acara hampir selesai, melihat istrinya masih sibuk di dapur, ia bertanya, "Kamu dari tadi di sini?" Ratna mengangguk. "Iya, bantu mama." Hasan mengusap bahunya sebentar, lalu pergi menyapa tamu. Saat pulang, Ratna duduk di belakang motor Hasan, memandang jalanan yang basah oleh sisa hujan. Dalam hati, ia mulai mengumpulkan serpihan-serpihan kejadian yang selama ini ia tahan. Semua itu seperti potongan puzzle yang, jika dirangkai, membentuk gambaran besar. Ia memang tidak pernah dianggap setara oleh Mayang dan Aliyah. Malam itu, sebelum tidur, Ratna menatap langit-langit kamar. Ia tahu, sabarnya tidak akan selamanya utuh. Suatu hari nanti, ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan seperti yang mereka kira. Pagi itu udara terasa dingin. Sisa hujan semalam masih menempel di dedaunan. Ratna duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat. Hasan sudah berangkat lebih awal untuk mengejar rapat di kantor. Rumah terasa tenang. Hanya suara burung dan desiran angin yang menemani. Ratna menatap layar ponselnya. Di dalamnya, ada beberapa email yang belum ia jawab. Beberapa berasal dari mitra bisnis lama yang dulu pernah bekerja sama dengannya sebelum menikah. Ia tersenyum samar. Satu persatu pesan itu dibuka. Dibalas dengan bahasa yang rapi dan profesional. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana di depan mertua, Ratna masih memegang kendali atas beberapa proyek besar. Sejak menikah, ia memang memilih untuk bekerja dari balik layar. Semua aset dan perusahaannya ia percayakan pada tim manajemen yang setia. Ia tidak ingin membuat Hasan terbebani dengan pandangan orang bahwa istrinya lebih berkuasa darinya. Tapi, semakin sering ia diremehkan, semakin kuat keinginannya untuk tidak lagi sembunyi. Menjelang siang, ponselnya berdering. "Halo, Bu Ratna. Ini dari pihak event organizer. Apakah rencana pameran investasi minggu depan jadi dilanjutkan?" "Tentu. Semua konsep sudah saya setujui. Kirimkan detail terakhir ke email saya." Jawabnya singkat. Sore harinya, Ratna menerima pesan dari Mayang. "Besok sore datang ke rumah. Ya, ada arisan keluarga. Jangan lupa bawa kue. Jangan beli di luar. Bikin sendiri saja." Ratna membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tahu, Mayang sedang menguji lagi. Keesokan harinya, Ratna datang tepat waktu, membawa 2 toples kue yang ia buat sendiri. Aroma manis memenuhi ruang tamu ketika ia masuk. Beberapa kerabat langsung memuji rasanya. "Wah, enak sekali, Ratna. Ini beli di mana?" "Bikin sendiri, Bu," jawabnya dengan senyum kecil. Aliyah yang duduk di sudut hanya melirik sambil mengusap layar ponselnya. "Ya, lumayanlah. Walau aku sih lebih suka kue dari toko langganan." Ucapan itu terdengar ringan, tapi jelas dimaksudkan untuk merendahkan. Ratna tetap diam. Ia tidak mau membuang energi untuk membalas. Sepanjang acara, Ratna memperhatikan setiap orang. Ia berbicara secukupnya, mendengarkan lebih banyak. Ada satu momen ketika seorang paman bertanya pada Mayang, "Mei, Ratna kerja apa sekarang?" Mayang menjawab cepat, "Ah, dia di rumah saja, paling bantu-bantu Hasan." Ratna hanya tersenyum. Tidak ada niat untuk membenarkan atau meluruskan. Ia sudah memutuskan, waktunya menjawab akan datang, tapi bukan hari ini. Malamnya, di rumah, ia duduk di meja kerja kecil di pojok kamar. Sebuah map tebal ia buka,
berisi dokumen-dokumen bisnis yang selama ini ia kelola diam-diam. Ia mulai menandai beberapa bagian dengan stabilo kuning, mempersiapkan sesuatu yang akan ia luncurkan sebentar lagi. Di luar, hujan kembali turun. Ratna menatap tetes air di jendela, merasakan bahwa musim sudah mulai bergeser. Dan entah kenapa, ia merasa hidupnya pun akan segera berubah arah. Pagi itu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyapu halaman depan rumah dengan cahaya keemasan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Di meja makan, sudah tersusun sarapan untuk Hasan, lengkap dengan kopi hitam favoritnya. Hasan yang baru keluar dari kamar mandi, menatap heran. "Kamu bangun cepat sekali hari ini. Ada urusan?" Ratna tersenyum tipis. "Ada sedikit. Aku mau keluar sebentar nanti. Ketemu orang." Hasan mengangguk tanpa banyak tanya. Setelah Hasan berangkat, Ratna mengambil tas hitam besar yang biasanya jarang ia bawa. Isinya bukan perhiasan atau kosmetik, melainkan berkas-berkas penting, buku catatan, dan sebuah laptop. Ia memanggil ojek online untuk membawanya ke sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Di ruang pertemuan lantai 12, beberapa orang sudah menunggu. Mereka adalah tim inti dari salah satu perusahaan yang sejak lama bekerja sama dengan Ratna. Begitu ia masuk, suasana langsung berubah serius. "Kita sudah siap memulai tender ini, Bu," ujar seorang pria parubaya sambil menyerahkan dokumen tebal. Ratna membuka lembar demi lembar, membaca dengan teliti. "Perbaiki angka di halaman 14. Kalau sudah, kirim ke saya malam ini. Minggu depan kita jalan." Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Tak seorang pun di ruangan itu yang tahu bahwa di luar sana, sebagian besar keluarga Hasan bahkan mengira Ratna hanyalah ibu rumah tangga yang tidak pernah menyentuh dunia bisnis. Siang menjelang sore, Ratna kembali ke rumah. Ia mengganti pakaian, lalu duduk di teras sambil membaca buku. Saat itulah ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak. "Aliyah." "Halo." Ratna menjawab pelan. "Kak, besok ikut Hasan ke rumah Mama, ya? Mama mau kumpul sama beberapa teman dekatnya. Biar kamu kenal juga." Nada suara Aliyah terdengar biasa, tapi Ratna tahu, undangan itu pasti punya maksud lain. Keesokan harinya, Ratna datang bersama Hasan. Rumah Mayang tampak ramai, dipenuhi tamu. Ada aroma masakan mewah tercium dari dapur. Ratna duduk di salah satu kursi ruang tamu, memperhatikan obrolan yang mengalir di sekelilingnya. Seorang tamu, perempuan elegan dengan perhiasan berkilau, bertanya pada Mayang, "Ini menantu yang sering kamu ceritakan itu?" Mayang tersenyum lebar. "Iya, ini Ratna. Dia orangnya sederhana sekali." Hasan yang kerja keras menghidupi rumah tangga. Beberapa orang tersenyum, ada yang mengangguk. Ratna tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan nada kalimat seperti itu. Namun, sore itu berbeda. Saat para tamu berpamitan, salah satu dari mereka, Pak Damar, pemilik jaringan restoran besar, secara tak sengaja melihat map yang Ratna bawa. Logo perusahaan besar terpampang di sana. "Bu Ratna, Anda kerja sama dengan perusahaan ini?" tanyanya pelan. Ratna hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak, ada beberapa urusan." Pak Damar terlihat terkejut, tapi tak banyak bicara lagi. Mayang yang memperhatikan dari jauh mulai merasa curiga. Setelah para tamu pergi, ia bertanya langsung, "Map apa itu? Kok ada logo perusahaan besar?" Ratna menatapnya sebentar, lalu menjawab datar, "Oh, ini urusan kerjaan kecil-kecilan saja, Bu." Tak ada penjelasan lebih. Ratna kemudian pamit bersama Hasan. Dalam perjalanan pulang, Hasan sempat melirik istrinya. "Kamu tadi sengaja tidak cerita ke Mama, ya?" Ratna hanya tersenyum. "Belum waktunya, Mas." Di matanya ada kilatan tekad. Ia tahu waktu itu akan datang, dan saat tiba, semua akan berubah.